Di dunia yang dilanda krisis iklim, pencarian energi bersih dan andal telah menjadi kesulitan besar zaman kita. Angin dan matahari sedang melonjak, tetapi satu bentuk energi, tenaga nuklir, selalu menarik karena efisiensinya yang tak tertandingi dan emisi karbon yang mendekati nol. Namun, bersamanya muncul bayangan gelap dan terus-menerus, limbah radioaktif. Selama hampir 80 tahun, limbah ini berbahaya, berumur panjang, dan hampir tidak dapat dihancurkan, telah menghantui para ilmuwan dan pembuat kebijakan. Solusinya adalah kubur dan berharap yang terbaik. Dari Amerika Serikat hingga Jepang, negara-negara telah menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk menunda hal yang tak terelakkan. Namun sekarang, Tiongkok mengklaim telah mematahkan kutukan itu. Tiongkok telah mengungkap teknologi yang dapat mengubah arah energi nuklir selamanya. Cixing-2 bukan sekedar keajaiban teknologi. Ini adalah kartu as geopolitik. Dengan memecahkan masalah yang belum pernah dipecahkan oleh negara lain, Cina tidak hanya berinovasi, tetapi juga mengklaim kepemimpinan atas masa depan energi. Di dunia di mana energi menentukan pengaruh, Cixing-2 memberikan pengaruh yang belum pernah ada sebelumnya bagi Cina. Sama seperti Uni Soviet yang mengejutkan dunia dengan meluncurkan satelit pertama ke luar angkasa, kemenangan ilmiah Cina yang senyap kini membentuk kembali aturan kekuatan dunia. Untuk menghargai betapa besarnya hal ini, kita perlu memutar balik. Sejak tahun 1950, ketika tenaga nuklir pertama kali menerangi rumah dan pabrik, muncul produk sampingan yang mengerikan, limbah radioaktif. Ini adalah isotop yang tidak stabil seperti cesium-137 dan strontium-90. Beberapa di antaranya tetap bersifat radioaktif mematikan selama ribuan tahun. Upaya untuk mengelola limbah ini bervariasi dari yang cacat, hingga yang benar-benar berbahaya. Di Amerika Serikat, proyek Yucca Mountain yang telah lama tertunda menghabiskan biaya lebih dari 1.600 triliun rupiah, hanya untuk dihentikan tanpa pernah menyimpan satu barel pun limbah. Jepang, yang masih terluka oleh bencana Fukushima tahun 2011, terpaksa membuang air radioaktif yang telah diolah ke Pasifik, yang membuat para pencinta lingkungan di seluruh Asia khawatir. Ini tidak pernah menjadi solusi nyata, hanya tindakan mengulur waktu. Sekarang, Tiongkok telah mengakhiri permainan menunggu. Teknologi ini disebut Cixing-2, dan teknologi ini dipuji bukan hanya sebagai reaktor, tetapi juga sebagai revolusi. Mesin yang tidak hanya menyimpan limbah nuklir, tetapi juga menghancurkannya. Yang lebih mencengangkan, teknologi ini mengubah limbah tersebut menjadi energi bersih. Bayangkan tempat sampah yang tidak hanya menampung sampah Anda, tetapi juga membakarnya, mendaur ulangnya, dan menyalurkan listrik rumah Anda dengan panasnya. Pada dasarnya, itulah yang dilakukan Cixing-2 untuk limbah radioaktif. Dunia memperhatikannya dan menanggapinya. Menurut laporan, Jepang menawarkan 4,7 triliun rupiah untuk mendapatkan akses ke desain tersebut. Tiongkok berkata tidak. Untuk memahami penolakan ini, kita harus melangkah lebih jauh dari sekedar sains dan masuk ke ranah strategi. Cixing-2 adalah reaktor cepat berpendingin timbal, sistem generasi berikutnya yang mengubah model tradisional. Reaktor nuklir konvensional hanya menggunakan sekitar 5% bahan bakarnya sebelum sisanya menjadi limbah beracun. Cixing-2 mencapai efisiensi bahan bakar 95% yang luar biasa. Ia mendinginkan dengan menggunakan timbal sebagai pengganti air, sehingga dapat menyerap neutron dan secara efektif membakar limbah radioaktif, mengubah isotop berbahaya menjadi produk sampingan yang tidak berbahaya. Hasilnya sebagian kecil limbah dan energi yang jauh lebih bermanfaat. Ini seperti memiliki truk sampah yang memberi daya pada rumah Anda alih-alih mencemari tempat pembuangan sampah Anda. Jika teknologi ini berfungsi seperti yang diklaim, ia akan menghilangkan satu hambatan terbesar bagi perluasan energi nuklir, limbah. Bayangkan masa depan di mana kota-kota menggunakan tenaga nuklir tanpa sisa-sisa radioaktif, tidak ada tong yang bocor, tidak ada brankas bawah tanah, tidak ada pembuangan ke laut. Namun, pilihan Tiongkok untuk menyimpan Cixing-2 untuk dirinya sendiri mengungkapkan sesuatu yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang energi bersih, tetapi tentang kendali. Dengan memegang kunci penghancuran limbah nuklir, Tiongkok akan menentukan siapa yang akan membangun reaktor generasi berikutnya,
dan siapa yang akan tetap berada di masa lalu. Tiongkok dapat menjalin aliansi, mendapatkan konsesi, dan mengatur laju kemajuan sesuai ketentuannya. Sementara itu, Barat, yang telah lama menjadi garda terdepan inovasi nuklir, harus mengejar ketertinggalan. Amerika Serikat telah menghabiskan waktu puluhan tahun dan ratusan miliar untuk mengelola limbahnya. Uni Eropa menghadapi protes dan kelumpuhan politik atas setiap proyek nuklir baru, dan Jepang, yang merasa berkecil hati karena bencana, sangat membutuhkan solusi. Sekarang, mereka berjuang keras. Tawaran triliunan dolar dari Washington dan Tokyo untuk membeli teknologi ini. Namun, Tiongkok tidak lagi menjual. Tentu saja, ini bukan akhir cerita. Cixing 2 masih menghadapi rintangan besar. Biaya adalah yang pertama. Membangun reaktor bergaya Cixing 2 tidak akan murah. Sebagian besar negara, terutama di negara berkembang, mungkin tidak mampu membelinya, setidaknya belum. Cixing 2 juga menandai pergeseran kepemimpinan ilmiah. Selama beberapa dekade, Barat memimpin dalam inovasi AI, eksplorasi ruang angkasa, dan bioteknologi. Namun kini, Tiongkok tidak lagi mengikutinya, tetapi Tiongkok mengatur langkah. Cixing 2 dikembangkan dalam waktu setengah dari banyak proyek Barat, tanpa terhambat oleh birokrasi dan pertentangan sipil yang seringkali memperlambat inovasi. Dari panel surya hingga satelit, Tiongkok semakin menunjukkan kapasitasnya untuk kemajuan ilmiah berskala besar yang cepat. Cixing 2 hanyalah contoh terbaru, dan mungkin yang paling penting. Jadi seperti apa masa depan Tiongkok? Kolaborasi negara-negara dapat menekan Tiongkok untuk berbagi teknologi di bawah pengawasan internasional yang ketat, mungkin melalui IAEA atau Inisiatif Energi Global Baru. Bersama-sama, umat manusia dapat memecahkan krisis limbah dan membangun masa depan yang lebih bersih. Barat mungkin berlomba mengembangkan reaktor bergaya Cixing 2. Hal ini akan menyebabkan perlombaan senjata bergaya perang dingin, tetapi untuk dominasi energi. Jika dunia tetap terjebak dalam politik dan paradigma lama, janji energi nuklir yang bersih dan tak terbatas mungkin akan sirna, dan limbah akan terus menumpuk. Cixing 2 lebih dari sekedar reaktor, tetapi titik balik. Ia memberikan visi di mana energi nuklir tidak lagi membawa stigma limbah dan bahaya, di mana kekuatan atom tidak hanya menjadi bahan bakar bagi kota-kota kita, tetapi juga harapan kita untuk planet yang layak huni. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan yang mendalam. Siapa yang mengendalikan masa depan energi? Siapa yang memimpin dalam sains dan inovasi? Dan apakah kita akan menghadapi masa depan itu bersama-sama, atau terpecah? Dengan menolak untuk menjual, Tiongkok telah memperjelas satu hal. Perlombaan untuk masa depan energi nuklir tidak lagi berjalan lambat, tetapi berlari cepat, dan sekarang sudah dimulai.